Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Iya, perkembangan dunia ini dunia KPK, dunia penegakan hukum ya, korupsi Bung Firdaus ya, Firly Bahuri ini menuju ada progres di kepolisian dan memberikan status hukum baru untuk Firly Bahuri sebagai tersangka Bung Firdaus. Ini kita belum menemukan ya paparan-paparan yang dari yang cukup lengkap dari kepolisian ya, tapi kita analisis ini ada warna-warna politik sebenarnya dalam penetapan tersangkanya Firly Bahuri ini, Bung Firdaus. Ya, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat dengan penetapan tersangka Firly Bahuri sebagai diduga dalam kasus pemerasan terkait kasus Syahrul Yassin Limpo, dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo. Jadi Syahrul Yassin Limpo ini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Nah, di balik itu ternyata juga ada dugaan permainan kasus, dalam hal ini dugaan pemerasan oleh salah seorang oknum pimpinan KPK, kebetulan ketuanya sendiri begitu. Dan kalau kita lihat penetapan tersangka ini sebenarnya relatif agak lama ya, Bu Meldi ya. Jadi dari beberapa kali pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terutama Polda Metro Jaya, kemudian diasistensi oleh Barreskrim Polri, dan pada akhirnya setelah beberapa waktu bolak-balik kemudian Barreskrim menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka begitu. Nah, dampak dari ini tentu akan memberikan dampak yang sangat luas, terutama kepada KPK dalam iklim pemberantasan korupsi. Dan kalau kita lihat, ini notabene akan memberikan dampak utama terkait dengan kepercayaan publik dalam penanganan kasus korupsi oleh KPK. Dan kalau kita ingat dari beberapa kasus yang menjadi PR KPK, itu juga masih belum terselesaikan begitu. Dan yang menarik juga, Bu Meldi, kalau kita lihat dari pasca penetapan tersangka oleh kepolisian ini, gitu ya, ada beberapa sikap dari oknum dari pimpinan KPK terutama yang menurut kami itu juga tidak terlalu memberikan respon yang baik. Sebagian pimpinan KPK itu terbelah begitu ya, menganggap ini sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebagai semacam memberikan dampak sebagai ujian besar kepada integritas KPK dalam penanganan kasus korupsi, Bu Meldi. Dan ini juga menjadi pertanyaan publik juga gitu. Apakah memang kondisi pimpinan KPK ini sudah semakin mengalami semacam dekadensi, mengalami semacam degradasi dalam standar integritas dan moral, sehingga kalau seorang oknum atau beberapa pegawai atau beberapa kasus yang diduga mencederai dalam perilaku, etik atau integritas dalam penanganan kasus oleh KPK itu dianggap biasa saja gitu. Jadi menurut saya hal-hal ini yang menarik menjadi sorotan kita di tengah dalam perdebatan atau kasus-kasus benturan kepentingan atau kasus-kasus yang melibatkan MK atau melibatkan penguasa begitu. Jadi KPK sebagai salah satu institusi dalam garda pemberantasan korupsi ternyata juga mengalami erosi di dalam integritas ataupun juga dalam performa penanganan kasus korupsi, Bung Meldi. Ya, sebenarnya aturan-aturan di KPK, Bung Firdaus, apabila ketua KPK tersangka, apa aturan yang mengatur siapa ketua baru, Bung Firdaus? Ya, kalau kita lihat di internal KPK, terutama di Undang-Undang KPK ya, pertama kalau seorang pimpinan KPK atau anggota KPK, begitu komisioner KPK, bisa ketua atau wakil ketua, itu tersangkut dalam kasus pidana, begitu ya, maka ketika status tersangkanya sudah muncul, maka dia diberhentikan dengan sementara, itu adalah Undang-Undang KPK, begitu. Nah, publik bertanya, kalau begitu kenapa tidak langsung diberhentikan secara permanen saja, gitu. Di dalam Undang-Undang KPK, seorang pimpinan KPK itu baru bisa diberhentikan ketika dia statusnya naik, tidak lagi tersangka tapi sudah menjadi terdakwa, artinya sudah menjalani proses yang dalam proses peradilan, Bung Meldi. Jadi itu yang belum bisa dikenakan pada seorang ketua KPK begitu. Nah, yang kedua, tentu KPK harus menentukan siapa penggantinya, dan kebetulan Perpresnya sudah ditandatangani oleh Presiden gitu ya, di mana salah seorang wakil ketua KPK itu Pak Nawawi ditunjuk sebagai PLT pimpinan ketua KPK begitu. Karena apa harus dilakukan? Karena organisasi kelembagaan KPK harus tetap berjalan, pimpinan tetap harus ada, begitu, kemudian disupport oleh pimpinan yang lain, begitu. Nah, ketika dia sudah ingkrah, mungkin nanti akan masuk satu anggota baru dalam struktur kepemimpinan KPK, sehingga kolektif kolegialnya tetap menjadi 5 orang, gitu. Nah, persoalan kita memang bukan meletakkan siapa yang akan menjadi atau status apa, gitu ya. Artinya kalau berdasarkan peraturan yang ada, artinya ya sekarang diberhentikan sementara. Ketika kasusnya naik, begitu ya, dia akan menjadi tersangka, proses peradilan gitu ya, maka dia akan dibuktikan secara tetap gitu. Walaupun di sisi lain kita lihat misalnya Firly Bahuri dengan pengacaranya sudah mengatakan menempuh jalur hukum, Bung Meldi.
melakukan pra peradilan begitu. Menurut saya itu suatu hak yang ada dalam sistem perundang-undangan kita begitu ya. Tapi yang menarik adalah kalaupun nanti terjadi pimpinan KPK yang baru begitu, kemudian muncul lagi pimpinan yang lain gitu ya. Pertama, satu, ini memberikan presiden buruk kepada KPK. Kemudian yang kedua, karena yang menentukan pimpinan KPK penggantinya nanti adalah presiden gitu ya, maka bisa jadi kekhawatiran publik dalam kondisi cawe-cawe politik, dalam turbulensi terkait kepentingan dalam Pilpres atau Pemilu 2024 nanti gitu ya. Paling tidak sampai akhir jabatan komisioner pada periode ini, bisa jadi nanti pimpinan KPK itu akan memunculkan lagi potensi benturan-benturan kepentingan yang paling tinggi gitu ya, atau benturan-benturan kepentingan terkait kekuasaan atau kelompok tertentu, Bu Meli. Ini juga bisa menjadi warning kepada publik gitu. Artinya apa? Di dalam sisi KPK, satu sisi kita bicara, di sisi lain kemarin kita bicara tentang di Mahkamah Konstitusi, maka kemudian yang kedua kita juga bicara di ekstra organisasi, ya lembaga extraordinary pemerintahan gitu, KPK, kita juga menemukan peluang-peluang yang bisa jadi itu memberikan semacam setback di dalam pemberantasan korupsi, Bu Meli. Jadi kalau tidak hati-hati, tidak cermat begitu ya, tidak saja integritas KPK-nya tergerus, tapi juga kepentingan interest tertentu itu akan semakin menyeruak di dalam tubuh KPK, Bung Meldi. Ya, sebenarnya dalam selang 20 tahun KPK berdiri, Bung Firdaus, udah 2 kali ya Ketua KPK mengalami status tersangka ya. Dan ini ada perbedaan-perbedaan yang terlihat nyata. Satu, dulu di awal tuh Pak Antasari Azhar, Bung Firdaus ya. Nah, ini Iya, kasusnya betul. lebih kasus yang rumit sebenarnya. Nah, yang sekarang sebenarnya kasusnya gamblang gitu ya, dan ini memperlihatkan KPK yang sekarang tuh lebih terbuka dalam urusan, banyak sekali urusan suap menyuap di KPK ini. Dan baru yang baru disidangkan adalah kasus ini yang sekarang ini, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dalam kronik perjalanan KPK, Bu Meldi ya, sebenarnya ini bukan ujian pertama kali ya, kalau kita bicara dalam konteks kasus yang mencederai gitu. Sebelumnya juga ada dugaan kasus tersangka untuk Pak Asari gitu ya, dalam kasus sebenarnya pidana umum, tanda kutip ya, pidana secara umum. Tapi yang kedua, kalau yang menarik dalam kasus Ketua KPK yang sekarang adalah gitu ya, kasus yang memang menjadi core bisnis atau core inti kekuatan KPK sendiri, pemerasan, korupsi, gratifikasi, Bu Meldi. Dan itu memang menjadi pertanyaan publik gitu. Pertama, kita berangkat dari periode kepemimpinan yang sekarang memang diawali dengan banyak kontroversi gitu ya. Artinya dari dibalik keterpilihan mereka, kemudian bicara integritas mereka. Apalagi kalau kita bicara Pak Firly, dia bukanlah orang baru di KPK gitu ya. Dia sudah berangkat dari direktur Deputi Penindakan gitu ya. Artinya, dan pada saat dia menjadi bagian dari Deputi Penindakan, bagian penindakan di KPK juga sudah banyak kontroversinya begitu. Dan sayangnya ini tidak terselesaikan, baik itu di Dewan Pengawas atau dalam konteks etik yang ada di internal KPK begitu. Nah, ketika semakin memuncak, semakin muncul begitu ya, maka publik melihat apakah ini merupakan suatu kebiasaan yang sudah mulai menjadi sesuatu yang dimaklumi di internal KPK begitu. Power tend to corrupt. Nah, pertanyaan kita, korup itu dilakukan oleh aparat penegak hukum begitu. Dan saya pikir ini yang menjadi pembenahan, artinya menjadi PR besar di internal KPK begitu ya. Apakah setelah 20 tahun sejak tahun 2003, kemudian KPK memang akan berakhir dalam konteks mengalami penurunan kepercayaan publik, mengalami penurunan integritas, mengalami penurunan semangat dalam pemberantasan korupsi gitu. Walaupun dalam beberapa akhir terakhir gitu kita lihat KPK juga seolah-olah muncul ya beberapa kali OTT ya, ada 2 kali atau 3 kali OTT terbaru gitu ya. Dan itu juga tidak cukup bisa mengcover atau menutupi dari persoalan-persoalan internal yang ada di KPK begitu. Kita masih ingat terkait pungli di penjara KPK. Pertanyaan publik adalah, apakah sampai sekarang kasus itu sudah diselesaikan belum gitu ya? Apakah ada penanganan lebih lanjut atau tidak begitu? Kemudian juga dugaan-dugaan pelanggaran etik oleh oknum pimpinan KPK yang lain begitu. Dan ini yang menurut saya menjadi satu sinyalemen yang seolah-olah didiamkan, dan pada akhirnya kita akan melihat KPK terkubur dengan cara-cara penanganannya sendiri, Bu Meli. KPK akan menjadi semacam semacam beban besar di dalam integritas membangun budaya bersih di pemerintah atau membangun budaya bersih di Indonesia, Bung Meldi. Ini di pertama di dunia, Bung Firdaus, sebuah lembaga pemberantasan korupsi melakukan korupsi, Bung Firdaus ya. Ini sinyalemen buruk dalam urusan korupsi di Indonesia dan juga akan menjadi cibiran dunia internasional. Iya, betul. Walaupun sekali lagi ini baru dalam status tersangka dan beberapa kasus yang lain yang terbukti ya, misalnya satu lagi oknum
ketua KPK yang sudah mengundurkan diri sebelumnya. Itu terbukti dalam kasus pelanggaran etik begitu ya. Tetapi yang ya betul, dalam konteks ini akan menjadi pertanyaan publik, apakah memang ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani perkara korupsi atau tidak, melakukan pencegahan penindakan begitu ya. Pada satu sisi dalam konteks dunia global, kita mengalami penurunan yang drastis dalam indeks persepsi korupsi begitu. Dari 30-an, sekarang kita berada mungkin pada peringkat 100 sekian, Bung Meldi gitu ya. Kita mengalami penurunan dalam 2-3 tahun terakhir ini yang cukup drastis dalam persepsi penanganan korupsi gitu. Dan kalau pada ujung pemerintahan Jokowi, karena sekali lagi, kenapa kita bicara ujung pemerintahan Jokowi? Ya karena sejak Undang-Undang KPK yang baru, KPK sudah merupakan bagian dari pemerintahan, bagian dari eksekutif gitu. Jadi bagian dari pohon eksekutif, bukan lagi bagian dari kekuatan extraordinary di luar eksekutif. Nah artinya apa? Sedikit banyak akan sangat terpengaruh, akan sangat tergantung dari kebijaksanaan Presiden, Bung Meldi begitu. Nah, kalau kita lihat ini tetap dibiarkan, didiamkan, begitu ya, maka akan melengkapi prestasi seorang Presiden Jokowi. Pada satu sisi kita bicara kelemahan, ketidakelokan dalam pengelolaan etika berkonstitusi, begitu ya, kasus putusan MK, kemudian benturan kepentingan. Kemudian yang kedua, kita juga menemukan bukti eviden di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, begitu ya, dugaan-dugaan dalam konteks bagaimana pemberantasan korupsi yang semakin melemah, begitu, komitmen yang semakin menurun, begitu. Dan kalau itu menjadi eviden-eviden yang semakin kuat, gitu, maka bisa jadi penerus yang dikatakan sebagai penerus Jokowi, gitu ya, sebagai bagian dari keberlanjutan Jokowi tidak akan bisa mengamini, gitu ya, tidak akan bisa paling tidak dalam konteks bertata negara dan berdemokrasi, yang paling penting lagi dalam konteks bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bung Meldi. Jadi saya pikir itu pertaruhan yang sekarang harus diselesaikan atau dijawab oleh pemerintahan Jokowi, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.